Terkait dengan karya tulis ilmiah populer, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan ya, bahwasanya ketika bisa dikatakan sebagai karya ilmiah populer ketika memang apa yang ditulis itu adalah hasil dari riset ataupun penelitian, akan tetapi menggunakan bahasa-bahasa populer, utamanya terkait dengan bahasa jurnalistik ataupun bahasa media massa. Jadi menyesuaikan, biasanya ini juga sering disebut dengan opini ilmiah seperti itu. Jadi karya ilmiah populer ini sering disebut juga dengan opini ilmiah seperti itu. Karena memang ditulis berdasarkan hasil penelitian ilmiah, namun disajikan dengan secara ringkas, kemudian secara lugas, dan disesuaikan dengan selingkong ataupun bahasa media massa ataupun bahasa jurnalistik seperti itu. Misalkan saja untuk kepentingan agar dimuat di koran misalkan saja, kemudian di majalah, di tabloid ataupun di media online lainnya. Nah, itu jadi perlu menyesuaikan ataupun disesuaikan dengan selingkung tulisannya seperti apa, itu pun juga harus diperhatikan kaitannya dengan hal ini. Kemudian yang membedakan antara karya ilmiah yang sifatnya karya ilmiah untuk kepentingan akademik dan karya ilmiah untuk kepentingan populer, yakni kalau karya ilmiah yang sifatnya akademik ataupun untuk academic writing, biasanya ada aturan-aturan yang terikat. Misalkan saja kaitannya dengan penulisan spasinya harus berapa, kemudian fontnya berapa, kemudian kaitannya dengan cara untuk menuliskan data bagaimana, menerjemahkan data bagaimana, itu ada aturan-aturannya. Nah, termasuk template ataupun formatnya ya, biasanya juga dibatasi ataupun ada aturan yang sifatnya mengikat seperti itu. Sementara kalau untuk ilmiah populer ini biasanya tidak terikat kaitannya dengan panduan-panduan ataupun hal-hal yang sifatnya bagus bagaimana yang ada di dalam penulisan karya ilmiah untuk kepentingan akademik seperti itu. Kemudian perbedaan lainnya, kalau untuk untuk karya tulis ilmiah itu biasanya untuk konsumsi ataupun untuk kepentingan akademik. Sementara kalau untuk ilmiah populer itu biasanya untuk kepentingan publik, karena bisa dibaca oleh masyarakat secara umum. Yang kalau untuk karya ilmiah ataupun untuk kepentingan akademik, maka memang peruntukannya hanya untuk masyarakat akademik biasanya seperti itu. Kemudian selain bahasa, untuk bahasanya biasanya kalau yang karya ilmiah biasanya baku ya, terkesan kaku, terus tidak ada guyonan-guyonannya ataupun hal yang lain seperti itu. Sementara kalau untuk yang ilmiah populer ini bahasanya dikemas secara lebih ini ya, tidak sekaku ataupun tidak apa ya istilahnya ya, tidak sekaku ketika menulis di dalam karya ilmiah. Jadi sifatnya bisa cair seperti itu ya kalau untuk tulisan untuk ilmiah populer seperti itu. Karena memang untuk dikonsumsi secara umum ataupun publik, bahasanya pun juga bisa menyesuaikan bahasa-bahasa yang sifatnya umum seperti itu. Sementara kalau untuk akademik kan khusus seperti itu. Yaitu beberapa hal terkait dengan tulisan karya ilmiah ataupun tulisan akademik dan ilmiah populer. Tentu ketika kita mempelajari kaitannya dua hal ini, kita bisa mencari kaitannya dengan pembedanya. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan beberapa poin pembeda antara tulisan untuk akademik dan ilmiah populer seperti itu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan.